sehingga bisa mengikuti program yang direncanakan oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yaitu BIMTEK dan sertifikasi pengemudi taksi. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Tuhan kita tentunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mungkin Bapak dan Ibu merasa kenapa harus disertifikasi supir taksi ataupun pengemudi taksi. Ini kenapa? Kita tahu bahwa Batam ini berkembang, ya. Berkembang, dan Batam merupakan daerah yang memiliki lokasi secara geografis yang sangat strategis, sehingga Batam akan menjadi kota internasional. Mungkin sekarang sudah menjadi salah satu kota internasional yang ada di Indonesia, tempat tujuan para wisatawan. Nah, sehingga seluruh aspek profesi di Kota Batam itu harus memiliki standar khusus yang standar ini diakui secara internasional dan secara nasional. Ini sehingga kemudian semua profesi, okupasi, jabatan dan pendukungnya itu harus seluruhnya harus mengikutinya. Kenapa? Karena logikanya begini. Seluruh apa aktivitas yang kita lakukan itu harus dibuktikan. Nah, kalau mama kita menikah, ada surat nikah. Kalau mama kita menyatakan diri kita itu orang Indonesia, harus punya KTP. Kalau kita mengemudi harus punya SIM. Dan kalau kita dianggap profesional atau kompeten, maka di sini harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, inilah tujuannya, sehingga pelatihan ini atau BIMTEK ini sebenarnya bukan pemerintah ini mengada-ngada, tapi pemerintah melihat prospek ke depannya, prospek ke depan untuk seluruh profesi. Karena kita di Kota Batam, pelatihan ini bukan hanya untuk sektor pariwisata saja, tapi seluruh sektor kami sentuh, seluruh sektor kami perhatikan. Karena pemerintah Kota Batam menganggap bahwa seluruh sektor, seluruh profesi yang digeluti oleh masyarakat kita ini harus mendapatkan perhatian dan harus bisa ditingkatkan. Jadi tidak berhenti di situ. Nah, ini yang menjadi dasar atau filosofi kenapa pelatihan BIMTEK dan sertifikasi pengemudi taksi ini kita laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu jangan, ini kayaknya pemerintah ini nggak tahu ya, saya lagi susah ini, harus nyari uang makan dan seterusnya, membiayai anak dan istri, tapi malah dibuat pelatihan. Apa manfaatnya? Mungkin kalau kita memikirkannya hari ini, itu kita tidak akan bertemu jawabannya. Tapi ketika nanti kita mikirkan aspek ke depannya, mungkin nanti ketika semuanya sektor pariwisata sudah menerapkan sistem ya mandiri, mereka mengembangkan, ini sangat dibutuhkan sertifikasi ini, karena sertifikat ini akan menjadi penunjang juga ketika sektor pariwisata, katakan perhotelan, resort dan sebagainya, itu ketika nanti menaikkan grade-nya, melakukan akreditasi, penilaian, ini salah satu tenaga kerjanya bersertifikat atau tidak, ini akan menjadi pertimbangan khusus. Jadi itu yang dipikirkan oleh pemerintah Kota Batam, sehingga nantinya memang Batam ini diinginkan menjadi kota yang smart city, kota yang cerdas. Kota cerdas itu harus didukung oleh SDM yang cerdas. Maka sekarang dalam tahapan ke sana. Infrastruktur sudah masif dikerjakan. Mungkin sekarang masih banyak kendala karena apa? Yang dilaksanakan itu baru yang utama, pendukungnya belum, utilitasnya. Kalau nanti seandainya kita sudah drainasenya sudah bagus, tamannya sudah bagus, jalannya sudah bagus, dan seterusnya, insya Allah genangan-genangan air ketika hujan lebat
banjir itu tidak ada lagi. Sekarang pom kulvert itu dibangun di mana-mana. Ya, jadi jalan semakin nanti semakin nyaman. Kalau seandainya setiap nanti persimpangan dibuat juga jembatan layang seperti halnya laluan Madani, maka kemacetan juga akan bisa diuraikan. Memang menangani atau mengatur kota yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya Batam, ini tidak semudah mengatur kota seperti Singapura.